Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai laporan keuangan sektor publik. Untuk itu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tresya Lomboan, yang kedua ada Aulia Febriantini, yang ketiga ada Amelia Saada, yang keempat ada Brian Supit, dan yang terakhir ada Casey Lester, saya sendiri. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Berikutnya yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan sektor publik adalah kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas pengusaha bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dan informasi orientasi atau planning and authorization information. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Berikutnya, kelangsungan organisasi atau viability. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu membaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Yang kedua, hubungan masyarakat atau public relation. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi di karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu sumber, fakta, dan gambaran. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Berikutnya, pada dasarnya masyarakat atau publik memiliki hak dan dasar terhadap pemerintahan, yaitu yang pertama, hukum untuk mengetahui, right to know. Yang kedua, mengetahui kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah. Yang keempat, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Hak untuk diberi informasi atau right to be informed, yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Jenis laporan keuangan sektor publik. Selain itu, akuntabilitas publik terdapat dua jenis, yakni satu, akuntabilitas vertikal atau vertical accountability. Jenis ini tugasnya adalah memiliki tanggung jawab kepada pihak yang lebih tinggi terkait pengelolaan dana. Contohnya adalah pertanggungjawaban unit pengelolaan kedinasan kepada beberapa unit di atasnya seperti aparat pemerintahan, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dua, akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability. Jenis ini memiliki pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Laporan keuangan sektor publik berfokus pada bagian organisasi, melihat ke masa depan secara detail kinerja diukur secara finansial dan non-finansial, mempertanggungjawabkan kepada parlemen dan masyarakat luas. Laporan diperiksa oleh Treasury. Peraturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta berfokus pada finansial dan politik, berfokus pada organisasi secara keseluruhan, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Sebagian besar kinerja diukur secara finansial, mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan kreditur.
Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. Peraturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Dan yang terakhir, Accrual Accounting. Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan arus kas, 3. Laporan neraca, 4. Catatan atas laporan keuangan. Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan: 1. Dari sisi internal, alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. 2. Dari sisi eksternal, mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 3. Tujuan informasi diberikan. Hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu hak untuk mengetahui, right to know, yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu, hak untuk didengar aspirasinya, right to be heard and to be listened to, hak untuk diberi informasi, right to be informed, yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Laporan keuangan pemerintah yang buruk menimbulkan implikasi negatif antara lain. Yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik atau pemerintah. Yang kedua, investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi, yang berakibat meningkatkannya resiko investasi. Yang ketiga, memberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Yang keempat, kualitas keputusan menjadi buruk. Yang kelima, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Luas pengungkapan di klausur yang diperlukan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk hal-hal sebagai berikut. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. Kebijakan menghapuskan menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan. Laporan keuangan sektor publik dan flemennya. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menjanjikan informasi kas sehubung dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran, yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Catatan laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis aktual. Dalam laporan tersebut disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja, berdasarkan klarifikasi, fungsional dan ekonomi, dan surplus. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.